ada sesi tanya jawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kami akan mandu jalannya kegiatan ini sampai di akhir acara nanti. Apabila bagi rekan-rekan sekalian yang memiliki pertanyaan, silahkan nanti diajukan di grup WhatsApp. Insyaallah nanti akan kami sampaikan kepada Ustadz untuk dilakukan tanya jawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah mudahkan untuk menuntut ilmu. Ya, mungkin itu dari kami. Kemudian kepada Ustadz Fedi Ainur, SPD BA Hafizullah Ta'ala, waktu dan tempat kami persilakan. Falyatafaddal masykuran ma'juran. Fadal Ustadz. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu lah, amma ba'du. Kembali kita memuji Allah atas segala nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Ar-Rahmah yang semoga Allah berkahi. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Muslim Course yang telah mengadakan kelas syariah ini. Semoga Allah memberikan kebaikan dan ganjaran yang banyak untuk mereka. Kemudian terima kasih pula kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada peserta yang telah hadir. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan yang baik ini ya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat kebaikan di hari kiamat kelak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk muqaddimah ya pada pertemuan yang baik ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait tentang pembahasan fikih ya. Kita akan bertemu untuk dua pertemuan. Yang pertama, pertemuan pada hari ini akan membahas tentang 5 bab ya, berkaitan dengan taharah. Taharah ini tata cara bersuci. Adapun pertemuan yang akan datang ya pekan depan juga sebisa mungkin kita membahas 5 bab. Jadi kalau kita perhatikan pada kitab ya yang menjadi muqarrar, yang menjadi acuan itu, di situ ada 10 bab ya. Jadi kalau dibagi 2 5 ya. Ada yang sudah memegang kitabnya, kita menggunakan kitab apa kira-kira? Al-Fiqhul Muyassar fi Dawi, apa di situ tulisannya? Fi Dawi apa? Nama kitabnya apa? Kalau bahasa Arabnya Fi Dawil Kitabi was Sunnah. Ya, jadi kitab fikih yang mudah ya, berdasarkan cahaya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di hadapan kami di sini sudah ada tertampil ya kitab asli dan kitab terjemahannya. Maka kita akan memulai pembahasan kita dengan memasang pondasi. Kita berkutat, kita akan membahas secara umum dan secara terperinci hal-hal yang berkaitan dengan fikih. Ya. Maka jika ditanya ya para hadirin sekalian, apa itu fikih? Ada yang tahu kira-kira? Apa yang dimaksud dengan fikih? Pernah dengar kata fikih sebelumnya? Pernah ya, dan bahkan mungkin sering. Lantas jika ditanya apa yang dimaksud dengan fikih, maka jawabnya apa?
Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang dimaksud dengan fikih itu adalah pemahaman. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan fikih adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah. Fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum, ya, yang berkaitan dengan perbuatan atau amalan-amalan yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci. Jadi fikih itu adalah ilmu, ya. Ini dia termasuk disiplin ilmu. Jadi kalau kita bicara tentang Islam, itu dia diklasifikasikan menjadi beberapa kategori disiplin ilmu. Ada yang namanya ilmu tauhid, ya, ada ilmu hadis, ada yang ilmu fikih, ada yang namanya usul fikih, usul tafsir, dan masih banyak lagi. Nah, fikih ini menjadi satu disiplin ilmu, ya, yaitu yang mempelajari tentang hukum-hukum, ya, hukum-hukum dari suatu amalan, suatu perbuatan yang landasan hukumnya itu diambil dari dalil-dalil baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah ataupun ijma ataupun qiyas. Jadi ada 4 landasan hukumnya. Yang pertama apa? Al-Qur'an. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, ijma. Yang keempat, qiyas. Ini 4 landasan dari fikih itu sendiri. Sumbernya itu dari 4 hal ini, ya. Dan dia berbicara tentang amal, ya, perbuatan. Perbuatan itu kategorinya ada 2. Yang pertama adalah perbuatan berupa ibadah, ya, seperti sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan seterusnya. Dan perbuatan itu, ya, untuk kategori yang kedua, ya, kita sebut, ya, dikenal sebagai muamalah, ya, hubungan antar makhluk, baik itu akad jual beli, hukum, ya, kemudian nikah juga masuk di dalamnya. Ini adalah bahasan-bahasan dari fikih. Taharah itu termasuk bab yang mana muamalah atau ibadah? Ibadah, ya. Jadi taharah, kita bersuci itu termasuk ibadah. Bukan hanya sekedar membersihkan, menghilangkan dari noda, dari kotoran, kemudian itu tidak dianggap ibadah. Oh tidak, dia masuk kepada pembahasan amalan-amalan yang membuahkan pahala atau ganjarannya. Saya senang menganalogikan fikih itu sebagai buah yang utuh, ya. Jadi kita sebutkan bahwasannya ada 4, ya, sumber dari hukum. Ada Al-Quran, ada sunnah, ada ijma, yang terakhir apa? Qiyas. Ini bisa kita analogikan keempat-empatnya seperti bibit, ya. Bibit ini asalnya dari Allah. Allah yang menciptakan bibit-bibit ini. Terutama 2 hal. Yang pertama, ya, yaitu Al-Quran dan sunnah. Sunnah meskipun melalui lisan Nabi, kan tetapi kita ketahui bahwasannya Nabi itu, ya, ketika berbicara itu terawasi, ya. Tidak sembarang ucapan yang dilontarkan, melainkan di dalamnya mengandung suatu hukum, ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Kan tetapi di balik ucapan-ucapannya seringkali terdapat di dalamnya hukum-hukum. Adapun ijma, ya, ijma ini asalnya adalah dari manusia, namun dia bentuknya adalah kesepakatan kaum muslimin.
Jadi dua yang pertama ini asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan sunnah ya, melalui lisan Nabi untuk poin yang kedua. Adapun uh, ijma ini asalnya dari manusia dan Allah melegalkan ya, mensahkan ketika suatu kaum muslimin bersepakat pada suatu hukum, maka hukumnya itu ya dianggap ya, karena tidak mungkin kaum muslimin berdiri atau bersepakat di atas kesesatan. Ya, yang ketiga itu kias. Ya, kias memang ya di antara para ulama ada yang memandangnya bukan termasuk sumber hukum Islam. Kan tapi insya Allah yang rajih kias itu termasuk ya. Kias itu artinya ya secara umum menempatkan suatu hukum kepada hukum yang di bawahnya. Kita mengambil hukum asal, kita bawa kepada hukum yang cabang gitu. Misalnya salat. Salat ini adalah asal hukumnya. Kemudian ada sedekap, ada ruku, ada sujud, itu cabang-cabangnya. Anak daripada salat ya. Nah, kias itu dia bermain yang di cabang-cabang ini. Tidak kita selisihi, kita tidak mendebat hukum salat 5 waktu. Namun berkaitan dengan anak-anaknya ya, cabang-cabang dari pembahasan sholat, misalnya sedekap. Sedekap yang benar bagaimana? Ya, apakah di atas dada atau di atas perut dan seterusnya, ya. Nah, ini cabang-cabangnya ini yang biasanya ada silang pendapat dari kalangan ulama. Nah, disitulah biasanya berlaku kias. Intinya kalau ditanya, kias itu adalah hukum yang diambil dari pembahasan pokok kepada pembahasan yang sifatnya cabang-cabang, gitu ya. Nah, tadi kita sudah sebutkan bahwasanya fikih itu adalah buah ya. Kita ibaratkan sebagai buah. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai bibitnya. Bibit ini tidak akan menghasilkan suatu ke keuntungan atau kemanfaatan ya, tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali ada yang mengolahnya. Yang mengolahnya ini adalah seorang fakih, orang yang paham. Dan dalam hal ini yang ahli siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengolah Al-Quran dan hadis ya. Nabi yang menjadi pelopor ya, orang pertama, orang yang memiliki hak wewenang untuk mengolah bibit ini menjadi sesuatu. Prosedur itulah yang disebut biasanya usul fikih. Jadi ada bibit, dalil, ada fakih, ya, ada orang yang ahli, kemudian usul fikih sebagai prosedur dan fikih sebagai buahnya. Sampai di sini paham maksud dari analogi kita? Ada bibit, ya. Kemudian ada petani, ya petani ini berarti siapa? Anggaplah di sini Nabi Muhammad yang mengolah, yang nantinya akan menaruh bibit ini di tanah yang subur, ya, kemudian menimbunnya, memberikan air, memupuknya sehingga menjadi suatu pohon. Nah, proses tadi itu biasanya masuk kepada pembahasan usul fikih, ya, begitu. Sehingga ketika pohon ini menjadi buah, menghasilkan buah, nah buah-buah inilah adalah fikihnya, gitu ya. Nah, kita akan bahas di antara aneka ragam buah, ya, aneka ragam fikih, itu ada yang namanya toharoh. Nah, bab ini yang akan kita pelajari pada kesempatan yang baik ini. Kita langsung masuk saja kepada hukum-hukum toharoh dan air ya. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pentingnya kita mempelajari toharoh, tata cara bersuci? Apa pentingnya? Apa manfaatnya? Di antara manfaatnya adalah karena toharoh itu menjadi suatu kunci, bahkan menjadi syarat sah suatu ibadah. Sebelum tawaf harus bersuci.
sebelum sholat juga harus bersuci. Bahkan ada amalan yang ya di dalamnya kita harus bersuci terlebih dahulu, baru kemudian kita boleh melakukan amalannya. Ya tadi ya contohnya sholat, kemudian ada tawaf, kemudian memegang mushaf. Ini pendapat yang rajih ya, mengharuskan seseorang suci terlebih dahulu baru dia boleh memegang mushaf. Dan taharah itu terbagi menjadi dua pokok bahasan. Taharah yang sifatnya maknawi dan yang kedua taharah yang sifatnya indrawi. Maknawi ini tidak nampak ya maksudnya. Adapun yang indrawi itu yang bisa kita lihat, kita saksikan. Pembahasan yang pertama ya, taharah yang sifatnya maknawi, itu mensucikan diri dari segala hal yang kotor, yang najis. Dan ternyata kesyirikan, kekufuran itu masuk kategori yang najis secara maknawi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal musyrikuna najasun." Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Bukan fisiknya, akan tetapi pemahamannya. Pemahamannya tentang konsep ketuhanan. Bahwasannya boleh menyembah Allah dengan melibatkan patung-patung sebagai sarananya. Nah, ini yang najisnya. Ini yang harus disucikan dari dalam diri seseorang, itu seorang muslim. Dia harus bersihkan dulu dirinya dari kesyirikan, kekufuran, khurafat, keyakinan tentang cerita-cerita, tahayul yang tidak ada landasannya. Ini semua dibersihkan dulu. Dan ajaibnya atau menakjubkannya adalah ulama-ulama itu sering menaruh ya tentang taharah ini menjadi bab pertama. Karena seseorang itu ya ibarat kalau hatinya itu kotor, mau dimasukkan apapun ya itu akan merusak yang dimasukkan. Kulkas ya, kalau kotor, kulkas isinya kotor, kemudian kita masukkan daging yang fresh, yang segar. Lama-kelamaan daging ini akan rusak atau akan tetap segar, maka akan rusak ya. Maka isi dari wadah ini, hati kita harus dibersihkan dulu dari hal-hal yang sifatnya najis, yang kotor. Itu tadi pemahaman tentang konsep ketuhanannya harus dia punya tauhid ya, bukan justru dia berlaku syirik, kemudian dia tidak kufur, dan hal-hal yang berkaitan dengan hati itu harus dibersihkan. Ini yang dimaksud dengan taharah ma'nawi. Kemudian taharah yang sifatnya indrawi ini adalah taharah yang bisa disaksikan seperti mandi, seperti berwudu, seperti mengusap ya punggung dari kaki. Nah, itu juga termasuk bagian dari taharah ya. Nah, taharah ini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala secara istilah ya. Kalau secara bahasa dia artinya bersih dan suci dari kotoran. Ini secara bahasa. Selalu ya, setiap pembahasan itu diawali dengan definisi. Dua definisi. Yang pertama definisi secara bahasa, yang kedua definisi secara istilah. Dan yang dimaksud secara istilah ini menurut ahlinya, menurut disiplin ilmunya, begitu ya. Jadi kalau dikatakan misalnya sunnah secara istilah artinya adalah jalan. Nah ini menurut siapa? Menurut misalnya menurut bahasa, mungkin sunnah di kitab yang lain dimaksudkan adalah akidah. Menurut ulamanya siapa? Ulamanya akidah. Ya, ulamanya eh, orang-orang yang berkecimpung di tauhid misalnya, begitu ya. Jadi istilah itu dibawa kepada ahlinya. Nah, ahlinya siapa? Ahlinya adalah ulama-ulama fikih ya, yang mengistilahkan taharah itu adalah menghilangkan hadas ya dan melenyapkan khabath. Apa itu hadas?
Ada yang tahu hadas? Hadas itu suatu kondisi ya. Suatu kondisi di mana seseorang itu ketika dia dalam kondisi tersebut mewajibkan ia harus bersuci. Dan hadas itu dibagi menjadi dua, ada hadas kecil dan juga ada hadas besar. Ya. Hadas kecil contohnya apa? Ada yang tahu hadas kecil seperti kentut itu termasuk hadas kecil. Hadas besar seperti junub. Nah, begitu. Jadi maksud tahara adalah mengangkat kondisi yang seseorang itu berhadas menjadi seseorang yang suci. Yang tadinya junub menjadi seseorang yang ya tidak lagi dalam keadaan junub. Begitu. Adapun maksud dari melenyapkan khabas ya, itu ya yang dimaksud adalah menghilangkan kotoran tadi, najis. Misalnya ada kotoran anjing, ya, maka apa yang kita harus lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah taharah. Bagaimana cara taharahnya? Nah, menghilangkan najis ini ada 3 metodenya. Bisa dengan dibasuh, bisa dengan diperciki air, dan bisa juga dengan diusap. Yang dibasuh, misalnya bejana yang terjilat oleh anjing, dibasuh, dan khususnya kalau anjing ya yang menyentuhnya dengan liurnya, maka ada tata cara tersendiri. Misalnya dengan membasuhnya 7 kali dan 1 di antara 7 ini menggunakan tanah. Ya, itu. Atau misalnya tadi orang BAK atau orang sedang BAB. Cara mensucikan dirinya dari bekas pipisnya atau bekas buang air besarnya dengan membasuhnya. Ini tata cara yang pertama. Yang kedua, najis itu bisa hilang dengan cara diperciki. Misalnya, dalam kasus ini adalah anak laki-laki yang masih balita. Ya, itu kalau pipis, dia bisa disucikan dengan cara diperciki. Itu adalah hukum khusus untuk anak laki-laki, yaitu balita laki-laki. Ya. Adapun balita perempuan, ya dia tetap harus dibersihkan, dibasuh, dicuci, gitu. Adapun najis yang diusap ini misalnya pada pisau atau pedang yang terkena darah ya, itu bisa diusap dengan tisu atau kain. Jadi ada beberapa cara untuk menghilangkan najis. Nah, kita sekarang paham maksud dari taharah itu adalah mengangkat ya hadas, menghilangkan hadas dan juga melenyapkan khabath. Hadas tadi suatu kondisi ya, kondisi. Adapun khabath itu ada fisiknya, ada bentuknya gitu. Kita akan membahas tentang jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci. Air itu banyak jenisnya. Ada yang tahir, ada yang tahur, ada yang najis. Ada yang suci dan mensucikan. Ada yang suci tapi tidak mensucikan. Ada juga yang najis. Yang suci dan mensucikan itu air biasa. Air biasa itu sifatnya suci dan mensucikan. Dia bisa sumbernya dari langit atau dari dalam bumi. Yang dari langit apa? Hujan. Itu termasuk air kategori tahur. Yaitu suci dan mensucikan. Air hujan, air sumur, laut, sungai, kemudian mata air, ya, yang asalnya dari atas atau dari bawah. Nah, ini dia cirinya, yaitu air yang tahur. Adapun air yang tahir, yang suci tapi tidak mensucikan, air yang sudah bercampur dengan sesuatu. Bercampur dengan misalnya teh. Tidak disebut lagi itu air, tapi air teh. Sudah tercampur dengan melati misalnya. Ya, jadinya air melati.
Dan untuk kategori yang kedua ini, yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan. Ini dia memiliki sifat. Jadi air itu asalnya tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa, tidak ada rasanya, itu tawar. Ketika tiga hal ini berubah, warnanya kok tadinya putih sekarang menjadi coklat karena tercelup oleh kantung teh, maka dia sudah berubah yang tadinya tohur menjadi tohir. Yang awalnya dia suci dan mensucikan menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan, menyucikan. Itu warna. Aroma misalnya, ya, dia tercampur dengan daun bunga melati misalnya. Nah, dia bukan termasuk air yang bisa mensucikan lagi, tapi dia tetap suci, boleh dipergunakan. Misalnya untuk mengusap tubuh, boleh. Atau rasanya yang tadinya tawar menjadi manis atau asin. Nah, dia sudah berubah itu menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Begitu ya, mudah ya untuk memahaminya. Dan kategori yang ketiga yaitu air najis. Nah, air najis ini ya sesuatu yang bercampur dengan sesuatu yang najis dan merubah ketiga sifat tadi. Aromanya jadi bau misalnya, warnanya jadi butek misalnya. Kemudian apa lagi? Warna, aroma, rasanya misalnya jadi pahit, nggak enak banget. Nah, bedanya antara air suci tapi tidak mensucikan dengan air najis adalah air najis ini yang mencampuri air tersebut adalah sesuatu yang najis ya. Misalnya jilatan dari anjing ya, ini najis. Kemudian air yang ada bangkai di dalamnya ya, itu juga jadi najis. Nah, kalau masuk kategori air najis itu maka sedikit dan banyaknya itu tidak bisa digunakan. Nah, ada kategori untuk mengklasifikasikan antara air najis yang tercampur air yang biasa ya, tapi tercampur dengan sesuatu yang najis. Maka belum tentu dia akan menjadi najis. Bagaimana caranya? Ya, yaitu ketika air tersebut lebih daripada 2 kullah. Ini ya sering ya dibahas 2 kullah. Kullah itu artinya gentong ya. Mudahnya seperti itu. Kullah itu gentong artinya. Jadi ada batas minimum di mana air itu dengan jumlah tertentu ya, banyaknya sekian. Kalau terkena najis ya, maka tidak apa-apa, masih bisa dipakai. Yaitu air yang lebih dari 160,5 liter air. Nah, ini istilahnya dalam fikih yaitu 2 kullah ya. 160,5 liter air. Nah, selama wadah tersebut lebih banyak daripada itu, kemudian terkena sesuatu yang najis, maka tidak perlu dibuang, diganti, tidak perlu dibersihkan, ya, dipakai saja langsung bisa. Begitu. Nah, itu pembahasan tentang secara tidak langsung kita sudah membahas tentang bagian kedua, tentang air yang layak untuk digunakan. Ya. Dalilnya adalah wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Apa-apa yang jatuh dari langit, baik salju atau air, itu semuanya suci dan mensucikan. Dalilnya ini. Kemudian air laut juga demikian. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya itu suci dan mensucikan, dan bangkainya itu halal. Bangkai itu bisa dikonsumsi.
Itu nanti kita akan lebih luas lagi membahas tentang hadis ini ya. Adapun kategori yang kedua apa tadi? Ada air yang suci dan mensucikan. Yang kedua apa? Air suci yang tidak mensucikan. Contohnya adalah air teh, air jeruk, jus, bensin. Nah, itu bukan lagi air bahkan. Kemudian yang ketiga adalah air yang najis tadi yang kita sebutkan. Ya. Alhamdulillah, langsung berarti kita bisa memasuki bagian yang keempat ya, langsung ke halaman 5 ya kalau di terjemahannya. Coba kita ulas lebih ya, halaman ini ya. Di situ tersebut ada air yang tercampur dengan benda yang suci. Contohnya tadi air yang terkena sabun atau benda-benda suci lainnya ya. Kalau dia sampai merubah aroma, maka apakah bisa bersuci dengan itu? Jawabannya apa? Warnanya berubah misalnya. Bisa tidak kita pakai? Tidak. Aromanya berubah. Bisa tidak kita pakai? Rasanya berubah. Bisa tidak kita pakai? Tidak bisa ya. Jadi untuk kesimpulan air yang tercampur dengan benda suci, kalau tiga sifat ini berubah, maka dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Namun perlu digaris bawahi, bisa saja dia menghilangkan hadas ya dan melenyapkan najis. Air sabun itu bisa kita gunakan untuk menghilangkan kotoran ya dari tubuh kita. Namun untuk bersucinya ya tetap kita gunakan air biasa untuk kita berwudu. Atau ketika kita mandi setelah menggunakan air sabun maka ditutup dengan membasuhnya sekali lagi dengan air yang biasa. Itu yang perlu digaris bawahi. Jadi meskipun dia tercampur, asalkan yang mencampurinya itu adalah benda yang suci, maka bisa saja dia digunakan untuk menghilangkan hadas dan melenyapkan najis, akan tetapi kita menutupnya, misalnya dengan mandi tadi, menggunakan air sabun, menutupnya dengan air biasa, ya, air yang suci dan mensucikan. Ini air suci bisa digunakan untuk mandi, ya, untuk membasuh tangan, tapi untuk menutupnya, menyempurnakannya dengan air biasa, ya, atau wudhunya kita ya dengan air biasa, begitu. Dalilnya ya disebutkan di sini, misal contoh dalam pemandian yaitu nah, akan tetapi tidak cukup dengan itu, dia harus ditutup dengan ya dibilas air yang suci dan mensucikan. Bab kelima ya, bagian kelima, hukum air bekas atau air yang sudah digunakan. Misalnya, kita menggunakan bak untuk berwudu. Apakah orang berikutnya bisa menggunakan air tersebut? Jawaban singkatnya adalah boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dahulu itu setelah berwudu, para sahabat berlomba-lomba untuk menggunakan air bekas wudunya. Dan juga hadis dari Abu Hurairah, innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya mukmin itu tidak najis, maka bekasnya itu pun juga tidak najis. Maka keliru jika seseorang menganggap
muslim yang lain itu najis sehingga ketika ada orang bertamu ke rumahnya, kemudian setelah dia pulang maka dicuci tempat-tempat atau benda-benda yang dia sentuh. Padahal dia sama-sama muslim. Nah, ini adalah bentuk dari berlebihan, ya. Hadisnya jelas bahwasanya orang yang beriman itu tidak najis. Bahkan bekas dari air wudhunya atau bekas dari mandinya pun masih bisa dipakai selama terlihat air itu masih nampak. Kalau ada bekas-bekas kotoran yang menjijikkan, maka lebih baik menggunakan air yang lain, ya. Itu kesimpulan dari bagian kelima. Bagian keenam, air sisa manusia dan hewan ternak. Di sini disebutkan as-su'ru, ya, yaitu air yang tersisa dalam bejana setelah ada yang meminumnya. Apakah ya boleh kita pergunakan air tersebut atau jawabannya tidak boleh? Di situ ada kesimpulan, ya. Para ulama telah berijma atas sucinya air sisa minuman hewan yang dagingnya halal dimakan, baik hewan ternak atau lainnya. Kalau kita berbicara tentang sesama manusia, maka jawabannya ya asalnya itu tidak apa-apa. Karena misal kita katakan bahwasannya wanita yang haid itu dia dalam keadaan yang berhadas, ya. Kondisinya berhadas, orang yang haid. Ketika dia memegang gelas, meminum dengan gelas tersebut, maka bekasnya itu boleh nggak kita gunakan? Nah, itu loh. Asal muasal dari bab ini adalah pertanyaan itu. Apakah orang yang berhadas itu pada akhirnya bekas-bekasnya itu menjadi najis dan tidak boleh digunakan? Maka jawabnya boleh digunakan. Misalnya istri sedang haid, ya, dia minum menggunakan gelas, bekas gelas itu masih bisa digunakan oleh suami atau anaknya. Gitu ya, kesimpulannya, ya. Kalau tentang manusia, bekasnya manusia, insya Allah lebih mudah pemahamannya. Nah, sekarang masuk kepada bekasnya hewan. Nah, ijma dari para ulama adalah ketika ada air sisa minuman dari hewan yang dagingnya halal itu contohnya seperti apa? Ayam, kemudian sapi, kambing. Nah, itu ada sisa air. Ya, airnya itu bisa tidak kita pergunakan, ya. Apakah jadi najis atau dia suci? Nah, maka jawabannya adalah dia tetap suci. Selama hewan tadi, ya, adalah dagingnya itu halal untuk dimakan. Adapun yang tidak halal seperti binatang buas, keledai yang liar, ya, maka pendapat yang sahih dia suci juga, tidak terpengaruh terhadap air. Apalagi airnya jika banyak. Terkecuali, ya, untuk dua hewan, yaitu anjing dan babi, maka bekasnya itu menjadi najis, ya. Contoh hewan yang tidak halal untuk dimakan, tapi ketika dia menjilati, ya, mengenai bejana, maka bejana itu tidak najis, adalah kucing. Nah, dalam pembahasan ini disebutkan contohnya adalah kucing. Karena ada hadisnya, ya, ternyata innaha laisat binajasin. Kucing itu tidak termasuk hewan yang najis, meskipun tidak diperbolehkan kita memakannya. Innama hiya minat tawafina alaikum at-tawafat. Karena kucing itu termasuk hewan yang warawiri, ya, sering kesana kemari di sekitaran lingkungan seseorang, ya. Maka dia tidak najis jadinya. Kalau misalnya ada kucing menjilati atau dia makan di meja makan kita itu, ya, kadang-kadang ada kucing naik, kemudian dia mungkin menjilat atau mungkin makan sebagiannya, maka ya tetap bisa dipergunakan, tetap bisa dikonsumsi. Mungkin kalau jijik, ya,
bagian yang dijilat bisa disingkirkan, itu saja sebenarnya. Jadi pengecualiannya apa? Pengecualiannya adalah air yang dijilat oleh anjing, misalnya suatu wadah, maka anjing datang kemudian dia menjilat, atau ada babi menjilat, maka bekasnya itu juga harus dicuci. Airnya dibuang, bejananya juga dicuci. Cucinya bagaimana? Ya, 7 kali. Kemudian salah satunya dengan tanah, begitu. Nah, jadi kita bisa menyingkat ya untuk pembahasan yang pertama selesai. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yang bejana. Bejana ini artinya tempat ya, atau wadah air. Nanti teman-teman yang masih bingung tentang bab pertama bisa bertanya bersama admin, nanti bisa disampaikan. Kita masuk kepada pembahasan bejana. Bejana ini para hadirin terdiri menjadi beberapa bagian. Ya, bagian yang pertama adalah bejana yang terbuat dari emas atau perak. Apa hukumnya? Hukumnya kalau seandainya bejana, wadah, baik piring, mangkuk, sendok, garpu, ya itu terdiri dia terbuat dari emas ataupun perak, maka dia tidak boleh dipergunakan. Selain itu boleh. Nah, itu kesimpulannya untuk bagian pertama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Orang yang minum menggunakan bejana perak itu sejatinya ia menggelagakkan api neraka jahanam di dalam perutnya. Itu untuk perak. Adapun untuk emas juga di hadis yang lain. La tashrabu fi aniyatiz zahab wal fiddah. Jangan kalian minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Nah, ini kesimpulannya. Apapun bejananya, itu boleh. Apa yang tidak diperbolehkan? Ketika terbuatnya dari emas dan perak. Pertanyaan, jika ada benda bejana yang ditambal dengan emas dan perak, maka hukumnya bagaimana? Masih boleh tidak kita menggunakan? Jadi dia tidak utuh emas, tidak utuh perak, tapi hanya ada beberapa bagian, apalagi itu tambalan. Ya, apakah boleh atau tidak boleh? Kalau ya ada unsur emasnya sama sekali tidak boleh. Tapi kalau ada tambalan di situ misalnya berupa dari perak, hukumnya boleh. Apalagi tambalan itu sedikit, itu boleh ya. Itu kesimpulannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ya wadahnya itu pecah, kemudian direkatkan bagian yang pecah itu dari perak ya, cara merekatkannya. Pertanyaan, ini masuk kepada bagian ketiga ya. Bejana orang kafir, Nasrani, Yahudi, atau orang non-Muslim lah pokoknya. Ini boleh tidak digunakan? Atau dia najis? Asalnya boleh, sampai kita mengetahui orang tersebut biasa menggunakan bejana-bejananya untuk misalnya memasak babi atau memasak, mohon maaf, anjing, ya. Maka kita mencari bejana yang lain. Kesimpulannya adalah kalau kita tidak tahu najisnya, ya, asalnya kita tidak perlu mencari tahu. Asalnya kita tidak perlu menggali apakah dia memakan ini, memakan itu, udah kita terima. Tapi kalau kita tahu, maka kita ganti ya. Kita cari yang lain. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya ya oleh sahabat. Jadi sahabat ini kaumnya itu diantaranya adalah ahli kitab. Dan mereka bertanya, apakah kami boleh menggunakan bejana mereka? Maka Nabi bilang, jangan kalian makan dengan bejana mereka.
kecuali kalian tidak mendapatkan selainnya. Nah, berarti asalnya adalah mencari yang lain ya. Ketika kita di kondisi yang tidak ada lagi jalan kecuali menggunakan bejana mereka, maka kita gunakan bejana mereka dengan catatan kita cuci dulu. Baru kita gunakan. Begitu ya. Kemudian bagian bersuci ya dari bagian keempat ya, taharah dengan bejana atau bersuci dengan bejana yang dibuat dari kulit bangkai. Di zaman kita sudah jarang sekali kita menjumpai ada bejana dari kulit-kulit semacam itu. Paling sering kita menggunakan apa? Kaca ya, atau mungkin semacam keramik, atau mungkin plastik ya, atau bahkan mungkin daun atau kertas. Pernah tidak menggunakan bejana menggunakan yang terbuat dari kulit? Rasanya tidak ya. Tapi kalau ditanya, apakah kita boleh menggunakan kulit hewan sebagai wadah ya? Maka jawabnya apabila kulit itu disamak, ya, disamak ini adalah proses memisahkan kulit dari daging, kemudian dia dikeringkan, ya ada prosesnya. Maka yang demikian kulitnya itu menjadi suci. Orang-orang terdahulu kan masih bingung untuk menyimpan air ya. Mereka membuat wadah air itu menggunakan kulit. Nah, ini dipertanyakanlah apakah boleh atau tidak. Ya selama kulit tersebut disamak ya, dilakukan suatu proses tadi, pemisahan antara kulit dan dagingnya, kemudian dikeringkan, maka asalnya daging yang sudah disamak itu boleh dipergunakan untuk menjadi wadah, meskipun dia bangkai. Apa yang dimaksud dengan bangkai? Misal kambing. Kambing itu kalau tidak disembelih dengan mengucapkan bismillah, maka dia masuk kategori bangkai. Apapun hewan yang halal untuk dimakan dagingnya, namun tidak disembelih dengan cara yang syar'i, maka dia termasuk bangkai. Nah, ini pernah ditanyakan oleh para sahabat, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat untuk memanfaatkan kulitnya. Tapi para sahabat bilang ini tuh bangkai. Ya. Iya, yang tidak diperbolehkan kita untuk menggunakan adalah dagingnya, tapi kulitnya boleh. Nah, ini kesimpulannya ya. Kemudian lanjut ya. Kepada buang hajat dan adab-adabnya. Ya, untuk yang masalah kulit itu rasanya tidak lagi kita pergunakan ya di zaman sekarang ya. Meskipun di situ ada pembahasan tentang bulu juga. Bulu bangkai itu halal apa tidak? Dia dimakan saat ia belum menjadi bangkai. Itu ada pembahasannya di sini juga. Jadi meskipun disebut fikih muyassar, tapi pembahasannya cukup luas juga ya. Langsung saja kepada bab ketiga. Silahkan dibuka halaman ke-13. Ini kalau kita lihat terjemahan ini jumlah halamannya 40 ya. Adapun dari halaman buku yang asli itu 20. Jadi kita agak meninggalkan beberapa poin yang tidak lagi relate, tidak lagi relevan, dan mengambil poin-poin penting. Nah, buang hajat dan adab-adabnya ini cukup penting. Jadi tolong teman-teman bisa simak baik-baik. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah istinja dan istijmar. Ini adalah istilah ya dalam bahasa Arab. Dan yang dimaksud dengan istinja adalah membersihkan apa yang keluar dari kubul dan dubur, lubang depan dan lubang belakang.
kelamin dan juga bagian belakang ya maksudnya, itu menggunakan air. Ini namanya istinja. Adapun istijmar itu menggunakan selain dari air. Misalnya bisa tisu, bisa daun, bisa batu, kayu. Yang tidak diperbolehkan adalah kotoran hewan dan juga tulang. Nah, ini kesimpulan. Jadi selain itu boleh, ya asalnya boleh. Misalnya kain, kain juga boleh. Dan di sekitar Masjid Kuba dahulunya itu ada Bani, ada suatu kaum yang suka bersuci. Mereka dipuji ya, dipuji karena menggabungkan antara istinja dan istijmar. Mereka membasuh dengan air, mereka juga menggunakan semacam misalnya batu ya untuk memastikan tidak ada lagi najis. Kalau di zaman kita ya misalnya seseorang menggunakan air untuk membasuh kemudian disempurnakan dengan tisu misalnya atau kain supaya memastikan benar-benar bersih ya. Dan yang demikian itu termasuk hal yang terpuji ya. Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Jadi sucinya seorang hamba itu dapat menghadirkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau menggunakan batu itu minimal 3 ya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaid," apabila seseorang pergi ke tempat buang hajat, falyastatib bi thalathati ahjar, maka pergunakanlah 3 batu, fa innaha tujzi'u anhu. Karena itu akan mencukupinya. 3 batu itu perhatikan di sini batunya tentunya yang halus, yang ramah dengan kulit kita. Bayangkan jika seseorang beristijmar menggunakan batu yang bergerigi, ya maka akan lecet itu bagian kulitnya. Cari biasanya di batu-batu sungai itu ya halus ya. Gunakan 3 dan maksud 3 itu ya 1 dibuang, 1 dibuang. Bukan 3 itu gimana caranya gitu. Jadi 1-1. 3 kali dibersihkan gitu ya maksudnya ya. Soalnya waktu itu ada rekan kami yang menyangka 3 itu digunakan ditaruh di tangan begitu, 3 disusun 3 kemudian baru dibersihkan ya. Padahal itu keliru. Yang dimaksud 3 itu adalah 3 kali. 1 buang, 1 buang, 1 buang. Nah, untuk ketiga kalinya biasanya sudah tidak ada lagi noda yang ada pada bagian duburnya. Tadi ya, jadi istijmar ini bebas, bisa menggunakan kayu, bisa menggunakan tisu, kain, daun, ya. Yang terpenting ramah untuk bagian-bagian yang dimaksud ya. Yang dilarang hanya cuma 2. Apa itu tadi? Kotoran hewan dan tulang. Tulang ini makanannya jin ya. Di dalam suatu riwayat disebutkannya demikian. Kemudian, nah, di antara adab yang lain adalah menghadap dan membelakangi kiblat saat buang hajat. Ini saya langsung simpulkan. Kita tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat itu ketika kita berada di tempat yang lapang. Adapun ketika ada penghalang, dinding, atau berada di suatu ruangan, maka tidak apa-apa. Kita menghadap ke arah kiblat ataupun menghadap ke arah membelakangi kiblat. Itu kesimpulannya ya. Nabi pernah soalnya demikian ya. Karena berada di dalam ya, membelakangi kiblat, kemudian menghadap ke Syam. Namun dalam hal itu Nabi itu berada di dalam suatu bangunan ya. Maka yang demikian itu tidak apa-apa. Yang tidak diperbolehkan ketika kita di suatu tempat yang lapang. Maka tidak boleh menghadap ataupun membelakangi kiblat. Dalam hadis disebutkan syarriku
au gharribu, menghadap ke timurlah atau ke baratlah. Nah, ini kita lihat berlaku bagi orang yang berada di sana. Adapun kita kiblatnya mengarah ke barat justru kan. Nah, jadi ini bukan patokan ke timur atau ke barat. Yang penting kita mengarah ke sampingnya, kanan ataupun kiri. Selama kita di dalam suatu bangunan ada hal yang menghalangi, maka itu tidak apa-apa. Itu kesimpulan untuk bagian kedua. Bagian ketiga, apa saja yang disunahkan orang yang mau masuk WC? Kaki kanan, kemudian baca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kadang orang kalau udah kebelet tuh lupa. Nah, kalau sudah buru-buru minimal baca Bismillah. Nah, itu sudah simpel ya. Masuk tangan kaki, bukan tangan ya, masuk tangan gimana tuh? Masuk kaki kiri. Saya tadi bilang kaki kanan atau kiri? Kanan loh, salah. Berarti harusnya kiri ya. Kaki kiri, kemudian baca Bismillah. Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Perlu tidak mengangkat tangan? Udah, nggak usah. Tidak ada kondisi-kondisi di mana doa itu tidak mesti angkat tangan. Keluar masjid, dengar azan, setelah azan tidak perlu angkat tangan. Ada banyak tempat-tempat, momen-momen di mana doa itu tidak perlu angkat tangan. Meskipun yang baik ketika berdoa, nah ini doa yang kita memohon sesuatu, ya, doa masalah. Nah itu mengangkat tangan itu yang afdal. Adapun untuk masuk WC, keluar WC tidak perlu mengangkat tangan. Masuk dengan kaki kiri, nah, biar tidak salah. Kaki kiri, nah, sebelumnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ada kemungkinan di mana kita kalau tidak membaca itu, ya jin tersebut, baik laki-laki dan perempuan itu ngintip kita. Oh, tapi ini ada bolongan. Apakah mungkin dia tetap mengintip meskipun kita sudah baca bismillah? Insya Allah tidak. Sudah terbutakan jin baik perempuan dan laki-laki ketika seseorang sudah berlindung kepada Allah. Ya, Allah Ta'ala alam. Kemudian ya adab yang lain, kita tidak mencari tempat yang terbuka, melainkan kita mencari tempat yang tersembunyi, yang jauh dari halayak ramai. Nah, karena Nabi demikian, ya ketika sedang berada di tanah yang padang, ingin buang hajat, maka beliau menghilang. Beliau bersembunyi sampai tidak terlihat. Hatta yataghayyab fala yura. Beliau menghilang, bersembunyi, kemudian menuntaskan hajatnya. Atau bisa menggunakan tirai, ya, tirai atau penutup, itu juga boleh. Kemudian di antara adab-adab yang lain, ya, yang harus dijaga oleh seorang muslim, atau hal-hal yang haram untuk dilakukan, silahkan buka di halaman 17 kalau mengikuti dari kitabnya, ya. Bagian keempat, yaitu diharamkan kita kencing di air yang menggenang. Ini air yang sedikit, ya, karena akan mencemari baik ya hewan-hewan yang tinggal di situ, ataupun mungkin genangan itu bisa menjadi sumber minum, tapi karena kita kencingi, kita buang hajat di situ sehingga orang lain tidak bisa. Nah, ini menjadi sesuatu yang haram, ya, dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan yang lainnya adalah memegang kemaluan dengan tangan kanan saat kencing. Jadi asalnya adalah menggunakan tangan kiri, ya, tangan kiri. Bukan hanya memegang, tapi beristinja, beristijmar itu juga menggunakan tangan kiri. Kalau niat kita adalah untuk membersihkan, maka asalnya itu, ya adabnya itu menggunakan tangan kiri. Selain itu, jika memang mengharuskan kita menggunakan tangan kanan, maka tidak apa-apa.
ya. Itu asalnya seperti itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyaminihi wa la yastanji biyaminihi." Kalau seseorang di antara kalian ingin kencing, maka jangan dia pegang dengan tangan kanan, jangan juga dia beristinja, membersihkannya dengan tangan kanan. Tidak boleh ya buang air besar, buang air kecil di jalan, di tempat berteduh, atau di pohon yang berbuah, atau di saluran-saluran air, itu tidak boleh. Bahkan dalam hadis ditegaskan, ittaqul mala'in ats-tsalath. Takutlah kalian dengan tempat-tempat yang memicu laknat Allah. Disebutkan al-baraz il mawarid, itu buang air di saluran-saluran air, di mana hewan ataupun manusia biasa mengambil air tersebut untuk dikonsumsi, justru dikencing ya, atau dibuang air besar di situ, ya tidak boleh ya. Itu bahkan mengundang laknat. Di tengah jalan juga tidak diperbolehkan. Nah, sebagaimana di tempat ya, berteduh juga tidak diperbolehkan. Dan larangan ya beristijmar, membersihkan bagian atau tubuh kita setelah buang air kecil atau buang air besar dengan tulang dan juga kotoran hewan, ini bukan sekadar larangan, bahkan dia juga sesuatu yang haram ya, haram dilakukan. Bukan karena dia makanan ini, bukan hanya karena tulang itu makanannya jin, tapi karena memang sudah asalnya dilarang. Itu loh ya kesimpulannya. Kemudian bagian apa yang dimakruhkan dilakukan, yang sebaiknya dihindari oleh seseorang yang buang hajat ya. Yang pertama adalah dia buang air besar atau buang air kecil di tempat berhembusnya angin. Itu karena kalau dia buang air besar maka aromanya akan mencemari yang lain, ya akan memberikan polusi bagi orang yang lain juga. Sebagaimana kencing juga demikian. Ya, kencing misalnya di sungai atau buang air besar di sungai yang di sudut sana ada orang biasanya cuci pakaian atau mungkin mengambil air untuk keperluan minum dan lain sebagainya. Kita justru kencing di bagian itu, bagian yang lebih dulu ya. Akhirnya kan bekasnya itu mengalir. Itu juga tidak boleh. Ini mengambil dari angin saja tidak boleh, apalagi air juga demikian. Maka meskipun kita buang air besar, buang air kecilnya di sungai, maka kita perhatikan kira-kira yang setelah kita itu tidak mengganggu orang lain, tidak mencemari orang lain. Meskipun mengalir ya, tapi karena itu bisa berdampak dengan orang lain, maka kita hindari. Kencing di lubang atau buang air besar di lubang juga tidak diperkenankan, dan dalam hal ini hukumnya makruh ya. Karena boleh jadi di dalamnya ada hewan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang demikian karena ya disebutkan bahwa itu merupakan tempat tinggal jin. Nah itu maka dihindari. Kemudian hal-hal yang lainnya, membawa uang yang bertuliskan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini asalnya boleh karena kalau ditinggal di luar itu mungkin akan diambil. Uang mana yang ada kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah? Ada yang tahu tidak? Uang real. 1 real itu kalau diperhatikan ada kalimat tauhid di situ. Nah, asalnya adalah membawa kalimat lafaz Allah itu tidak diperbolehkan ke dalam WC. Akan tapi kalau bentuknya uang maka tidak apa-apa. Itu artinya selain itu ya, misalnya ada mushaf. Mushaf dibawa ke WC boleh apa tidak? Tidak boleh. Dan ini secara tegas tidak diperkenankan. Baik itu dibawa atau disembunyikan, maka harusnya dia dikeluarkan. Tidak boleh dibawa masuk. Ini mushaf utuh nih.
Ada hadis tentang Nabi bahkan ya mengeluarkan atau melepaskan cincinnya karena di dalam tulisan tersebut tulisannya adalah Muhammad Rasulullah, ada kalimat Allahnya. Tapi hadisnya itu mungkar ya, disebutkan mungkar. Ada juga yang menyebutkan hadis itu Hasan Gharib. Jadi lafal-lafal, ini kesimpulan, lafaz-lafaz yang bertuliskan Allah sebaiknya sebisa mungkin tidak diikut serta masuk ke dalam WC, tempat buang hajat. Ini kita masuk ke bab keempat ya, tapi kita bisa lewatkan terlebih dahulu karena bab keempat ini pembahasannya tentang siwak dan sunnah fitrah. Kita lewatkan dulu, kalau masih ada waktu baru kita kembali. Kita masuk ke bab 5. Nah, ini yang lebih penting daripada semuanya. Setelah kita mengetahui jenis-jenis air, ya benda-benda yang ini masuk najis, ini tidak najis ya. Meskipun secara umum ya. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang lebih inti lagi, yaitu tata cara wudhu. Karena wudhu ini menjadi kunci, bahkan syarat sahnya sholat seseorang. Apa itu wudhu? Wudhu itu akar dari kata al-wadha'ah, yaitu keindahan atau kebersihan. Itu asal katanya. Dan secara syariat, ya secara istilahnya, yang menggunakan air pada 4 anggota. Nah, asalnya itu 4 anggota saja, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Itu saja. Ya. Dan ada niatnya. Nah, jadi membedakan antara hanya sekadar membasuh dan meniatkannya sebagai suatu ibadah, ya, tentu berbeda ya. Wudhu itu harus dibarengi dengan niat. Niatnya lillahi ta'ala. Karena emang mau beribadah ya, dalam rangka beribadah. Kalau dia berhadas, dia wajib untuk hadasnya hadas apa dulu? Hadas besar, misalnya dia haid atau junub, maka dia wajib mandi dulu. Baru kemudian kalau dia mau sholat, wajib dia berwudu. Kalau hadasnya kecil seperti buang air besar atau kentut misalnya, atau kencing, maka dia cukup berwudu saja. Dalil yang mewajibkan wudu itu ada pada surat Al-Maidah ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak melaksanakan sholat, maka cucilah wajah kalian, tangan kalian, sampai ke siku, kemudian usaplah kepala kalian. Di sini bukan dibasuh ya, kalau kepala itu diusap. Yang namanya usap itu cukup menyentuhkan air, ya, sampai terasa mablul, basah, kemudian diusap. Beda dengan membasuh. Membasuh itu air mengalir. Nah, begitu. Itu beda dari membasuh dengan mengusap ya. Kemudian bagian kepala diusap dan bagian kaki dibasuh sampai ka'bain. Ka'bain itu mata kaki. Ini ma'ruf sebenarnya di antara kita, cuman kita perlu tegaskan di dalam hal ini. Dan orang-orang yang diwajibkan untuk berwudu itu di antaranya adalah orang yang hendak melaksanakan sholat, orang yang hendak tawaf, dan sebagaimana tadi sempat disinggung, orang yang hendak memegang mushaf juga diwajibkan untuk memegang berwudu terlebih dahulu. Kita langsung kepada bagian ketiga di halaman 28, syarat sahnya wudu. Yang pertama adalah Islam. Seorang kafir berwudu tidak ada gunanya. Berakal dan tamyiz. Tamyiz itu artinya dia bisa membedakan yang hak dan yang batil ya. Itu arti tamyiz. Dan juga biasanya dia berusia di atas 7 tahun. Itu udah tamyiz. Kalau di bawah dari 7 tahun itu biasanya belum mumayyiz ya. Kemudian niat ya, innamal a'malu binniyat. Ketika seseorang membasuh tangannya, mukanya, kakinya,
tapi tidak meniatkan itu untuk wudhu, maka itu tidak terbilang wudhu, yaitu terbilang membersihkan saja, hanya membasuh saja, mencuci saja. Jadi memang harus ada niat. Apa yang dilakukan? Apa yang dia niatkan, maksudnya begitu. Yang ketiga adalah dengan air yang suci dan mensucikan. Tadi ini sudah kita singgung ya, beda antara suci dan mensucikan. Dengan suci tapi tidak mensucikan. Dia harus cari air yang suci dan mensucikan. Dan dia harus menghilangkan, nomor 4, menghilangkan apa-apa yang menghalangi sampainya air ke kulit. Tato ini termasuk yang bisa menghalangi air masuk dengan sempurna ke kulit. Kemudian cat tembok itu misalnya, atau cat minyak. Kemudian tanah, misalnya dia setelah dia bertani, bercocok tanam, mungkin ada lumpur yang mengering, nah itu harus dibersihkan terlebih dahulu ya. Yang kelima, istijmar atau istinja. Ketika ada sebabnya, maksudnya ketika dia tadi buang air kecil atau buang air besar, maka dia harus membersihkan terlebih dahulu kemaluannya atau bagian-bagian yang terkena najis sebelumnya. Nomor 6, berkesinambungan. Ya harus berurutan ya. Tidak bisa seseorang itu cuci muka, cuci tangan, kemudian dia melakukan kegiatan, baru lanjut lagi mengusap kepala dan menuntaskannya dengan membasuh kaki. Ini tidak termasuk. Dia harus berkesinambungan. Lanjut. Minimal tidak ada bagian tubuh yang kering. Selama bagian tubuh yang dibasuh itu masih basah, maka sebenarnya tidak apa-apa dia melanjutkan wudhunya yang tadi. Misal, dia berwudhu di air keran yang mengalir. Sudah sampai wajah, kerannya mati. Kemudian dia pindah tempat ke WC yang ada baknya. Itu tidak apa-apa, dia tidak mesti dari awal. Asalkan bagian-bagian yang sudah terbasuh tadi masih dalam keadaan basah. Ya, itu intinya di situ. Kemudian dia tertib berurutan. Nah, meskipun ada penjelasan yang lain. Nah, di antara sunnah Nabi yang ditinggalkan adalah mengakhirkan kumur-kumur dan istinsyak atau istinthar. Jadi biasanya ya, kalau kita mau wudu itu kan membasuh tangan dulu. Tangan di sela-sela dulu, ini sunnahnya. Kemudian kumur dulu kan, kumur-kumur baru istinsyak, istinsyak itu masukkan air ke dalam hidung, istinthar itu mengeluarkannya. Kemudian apa? Wajah, gitu ya. Baru tangan ke siku, baru ke kepala. Nah, salah satu sunnah yang ditinggalkan ternyata eh, boleh kita mengakhirkan kumur-kumur. Artinya dari tangan tadi ya, ke muka, ke tangan, nih sikunya, baru sebelum ke kepala, sebelum kita mengusap kepala, kita kumur-kumur. Nah, ini juga termasuk sunnah ya. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditinggalkan. Hadisnya itu dari Mikdam bin Ma'di Karib. Ini tidak disebutkan dalam kitab ini, namun kami nukilkan sebagai suatu faidah ya. Termasuk juga membasuh semua anggota yang wajib dibasuh. Nah, ini tadi sudah keempat tadi ya, 4 anggota, yaitu wajah, tangan, mengusap kepala dan kaki ya. Ya, 10 menit lagi harusnya sudah selesai. Sebentar, kita lanjutkan dulu. Nah, bagian 4 ini tadi yaitu wajah secara sempurna. Nah, yang dimaksud wajah itu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah permulaan tumbuhnya rambut ya. Dari atas ini, kemudian bagian rambut yang sini dan bagian ini sebenarnya ini tidak termasuk wajah ya. Kalau terlewat tidak apa-apa. Namun untuk jaga-jaga boleh juga sekalian dibersihkan. Namun asalnya ini bukan termasuk wajah. Wajah itu secara bahasa adalah yang nampak ketika kita menghadapnya. Nah, ketika kita berhadapan, nah bagian ini kan tidak terlihat ya. Nah, sebenarnya itu bukan bagian wajah. Demikian pula bagian bawah ini. Bagian bawah ini bukan termasuk wajah. Tapi tidak apa-apa seseorang membasuhnya. Terlebih ada sunnah ketika seseorang itu memiliki jenggot yang lebat, dia disunahkan untuk menyela-nyelanya dengan air. Ya. Namun asalnya bagian ini. Bagian inilah yang termasuk wajah. Ya.
Itu. Kemudian yang kedua, tangan. Tangan itu dari siku. Lebih mudah mana? Lebih mudah mengalirkan air dari sini, begini ya, dari siku ke ujung, atau dari ujung jari ke siku. Mudah dari ujung jari ke siku ya. Nah, ini yang insya Allah lebih mudah dan mudah juga bagi kita untuk mencuci bagian siku. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah siku ini termasuk harus dibasuh. Untuk jaga-jaga, sudahlah, sekalian saja kita basuh, biar basah sekalian. Ya. Bahkan tidak apa-apa melewatkannya beberapa ruas jari, ya agar bagian dari tangan ini terbasuh seluruhnya. Begitu ya. Itu untuk tangan, untuk mengusap kepala, ini sudah ma'ruf ya, kita bisa menggunakan air, kita percikkan ya, kemudian kita tarik dari depan ke belakang sampai ke tengkuk, balik ke depan ya, baru kemudian mengambil bagian telinga untuk juga diusap, karena bagian kepala yang dimaksud di situ adalah rambut dan juga telinga. Adapun perempuan ya, karena rambutnya panjang maka tidak mesti seluruh rambut basah, akan tapi dia usahakan bagian depan dan bagian belakang itu tersentuh oleh air. Kemudian disempurnakan dengan mengusap apa ini namanya? Telinga. Daun telinga bagian dalam dan bagian luar. Itu ya untuk kepala. Kemudian untuk kaki ya, mata kakinya juga harus terbasuh. Karena ada ancaman bagi yang berwudu kemudian tidak menyempurnakan wudunya pada bagian kaki sehingga air itu tidak menyentuh mata kakinya. Wailul lil aqabi. Celaka bagi mata kaki yang tidak terbasuh. Kemudian tertib ya. Yang wajib tertib itu 4 anggota tadi saja. Adapun untuk bagian mengkumur-kumur tadi ya, itu tidak apa-apa dia diakhirkan atau dijadikan di awal. Yang penting 4 tadi. 4 itu apa? Wajah, tangan, basuh kepala, kemudian kaki. Udah itu. Sunnah-sunnahnya membaca bismillah, kemudian bersiwak. Ya, Nabi SAW bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli salatin, ma'a kulli wudu'in. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mereka berwudu. Nah, kalau memang tidak ada siwak, ya, salah satu sunnahnya adalah menggunakan jari untuk merogoh bagian-bagian tertentu, ya, membersihkan bagian mulut, ya, agar lebih bersih lagi. Itu termasuk sunnah. Membasuh kedua telapak tangan di awal wudhu, bahkan menyela-nyelanya ini juga termasuk sunnah. Kadang-kadang kuku itu juga tidak tersentuh, maka diperhatikan. Ya, kuku-kuku yang panjang jangan sampai terlewatkan. Ya, diperiksa satu persatu ujung-ujungnya. Makanya boleh ya seseorang itu mengawali dengan membasuh tangan, kemudian dia menyela-nyela jarinya, kemudian sebelum beranjak ke anggota yang lain, dia buka dulu bagian ujung-ujung jari ini supaya bagian-bagian tangannya ini sempurna basahnya. Begitu ya? Berkumur dan beristinsyak ini bisa dilakukan secara bersamaan. Satu tangan ini ya dipenuhi air, sebagiannya itu dimasukkan ke dalam mulut dan sebagian yang lain dihirup. Nah, yang dimaksud dengan istinsyak itu adalah menghirup air tadi. Memang terasa sakit ya, namun banyak sekali faidahnya, terutama untuk membersihkan bagian-bagian tertentu di dalam rongga hidung tadi. Karena tidak hanya menyedot ya, tapi kita juga harus mengeluarkannya. Baru dikeluarkan. Menggosok lengan dan menyela-nyela jenggot. Menggosok lengan ini lengan bagian sini ya. Ini juga termasuk sunnah. Dan juga di sela-sela jenggot tadi sudah kami sebutkan termasuk sunnah juga. Mendahulukan bagian anggota yang kanan baru kiri. Ini juga ya termasuk sunnah.
dan membasuh 3 kali. Ini maksimalnya. Dan ternyata kalaupun kita membasuhnya 2 kali 2 kali, boleh. 1 kali 1 kali, boleh. Bahkan termasuk sunnah yang ditinggalkan adalah membasuh anggota-anggota tubuh dengan jumlah bilangan yang tidak satu. Misal, tangan dibasuh 1 kali, muka 3 kali, kaki 2 kali, boleh, tidak ada masalah. Ya, itu juga sunnah ya. Disebutkan di dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Amr bin Yahya dari bapaknya, dia berkata, pamanku banyak melakukan wudhu, dan suatu hari dia berkata kepada sahabat Abdullah bin Zaid, beritahukan aku bagaimana engkau melihat Nabi. Maka Abdullah bin Zaid minta diambilkan ember kecil, kemudian beliau memulai dengan mencuci telapak tangannya 3 kali. Lihat urutannya ya, lihat jumlahnya ya. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke ember kecil tersebut untuk mengambil air berkumur-kumur 3 kali. Dengan 1 cidukan tadi ya. Mencuci wajah 3 kali. Mencuci tangan sampai siku 2 kali. Kemudian mengusap kepalanya. Kemudian beliau berkata, demikianlah aku melihat Nabi berwudu. Nah, Imam An-Nawawi berkata, para ulama telah bersepakat bahwasannya yang wajib itu adalah 1 kali. Dan maksimalnya adalah 3 kali. Adapun kalau dibasuh secara tidak sama jumlahnya, maka tidak apa-apa. Dan termasuk sunnah yang banyak orang tinggalkan. Dikiranya tidak sunnah, padahal itu juga termasuk sunnah. Jadi asalnya membasuh itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Jika kita lihat 1 kali belum cukup, maka ya udah 2 kali. 2 kali belum cukup, maka 3 kali. Dan berwudu dengan 3 kali 3 kali itu juga termasuk sunnah. 2 kali 2 kali juga termasuk sunnah. 1 kali 1 kali juga termasuk sunnah. Begitu ya. Sisa 2 menit lagi. Pembatal wudu ini sebagai penutup ya. Apapun yang keluar dari depan dan belakang ya, baik itu angin ataupun air ataupun kotoran, itu membatalkan wudu. Satu saja pertanyaan, apabila keluar angin dari kemaluan wanita, mohon maaf, apakah itu termasuk batal wudunya? Maka jawabannya adalah tidak. Syekh Al-Utsaimin menyebutkan itu tidak termasuk bagian dari pembatal wudu. Ini untuk perempuan ya. Jadi di situ ada tidak termasuk kentut, yang mana kentut itu keluarnya dari lubang yang belakang. Gitu ya. Angin yang keluar dari bagian depan ya, dari perempuan itu tidak membatalkan, itu kesimpulannya. Dan keluarnya najis dari bagian tubuh yang lain, ya tadi kencing atau mungkin tinja, itu membatalkan secara mutlak ya. Kalau darah atau muntah, bagaimana? Apakah teman-teman pernah mendengar wajib wudu nggak? Lagi, kalau misalnya yang keluar itu adalah darah ataupun muntah. Kalau banyak, iya. Ya, kalau sedikit, insya Allah tidak apa-apa. Tapi yang diutamakan ya tetap berwudu ya, karena itu bentuk suatu yang kotor atau suatu yang menjijikkan. Hilang atau tertutupnya akal, orang yang tidur terlelap sampai mendengkur misalnya, itu juga bisa dia mengulang wudunya. Menyentuh kemaluan, ya, langsung tanpa ada pembatas, tanpa kain misalnya, itu juga membatalkan wudu ya. Memakan daging unta juga membatalkan wudu. Termasuk juga murtad dari Islam membatalkan wudu. Dan ibadah-ibadah yang mengharuskan kita berwudu tadi apa? Salat, tawaf, memegang mushaf. Itu ya, 3. Adapun yang dianjurkan, yaitu dianjurkan kita berwudu sebelum melakukan ibadah tersebut adalah misalnya zikir, kemudian ketika kita sholat maghrib ya, kemudian datang waktu isya, padahal kita masih ada wudu, tapi kita wudu, itu juga tidak apa-apa. Kita mengulangi wudu, itu juga sesuatu yang dianjurkan. Berwudu sebelum mandi junub juga termasuk
dianjurkan sunnah. Berwudu sebelum tidur juga termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan untuk pembahasan tentang taharah. Jadi kita sudah membahas tentang bab 1, bab 2, bab 3, bab 5. Bab 4 belum ya. Tapi insya Allah kalau ada kesempatan kita akan membahasnya. Demikian untuk penjelasannya. Barangkali ada yang ditanyakan, tidak apa-apa, lewat waktunya. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz atas pemaparan materinya. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab 5 ya tadi. Dan kita lewatkan terlebih dahulu bab 4. Ya, insya Allah semoga kalau Allah cukupkan waktunya nanti bisa dibahas lagi. Ya, Ustadz. Baik, mungkin sesi selanjutnya yang kita bisa masuk di tanya jawab. Ini tidak apa-apa Ustadz ya, lebih dari waktunya. Sebelum tanya jawab, Ustadz, tadi ada masukan juga dari salah satu peserta ya, mungkin agar lebih memahamkan lagi mungkin kalau nanti dibarengkan dengan mencatatkan gitu Ustadz, atau menulis seperti di papan atau mungkin dari iPad-nya mungkin ke depan bisa didiskusikan lagi Ustadz ya. Baik Ustadz, kita masuk sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan Ustadz. Ya, Masya Allah ini ada 3 ini. Ya, yang pertama Ustadz, seringkali